di Liga 1. Nah, sementara di liga yang lain termasuk Liga 2 dan Liga 3 mungkin masing-masing klub masih mempersiapkan. Termasuk Masih juga mempersiapkan. di klub kita, Bung Dirham, Persib Persib ya. Pekalongan ya. Saat ini juga informasinya masih Sudah dalam mulai seleksi perekrutan ya, ya, seleksi. termasuk Perseka Kabupaten. Ya, Ya, ada gairah ke sana sih. betul. Saya berharap begini, eh ada apa ya, orang-orang yang punya eh, apa ya, bisa memanajeriali sebuah klub gitu kan. Itu tidak gampang. Bagaimana dia mengelola sebuah klub menjadi untung, dan ada banyak sekian ribu tantangan, termasuk di Pekalongan sendiri tingkat kebocoran tiket itu sampai berapa persen misalnya, itu sulit diatasi. Dan saya lihat misalnya ini nanti di level bareng ini antara kabupaten dan Persekap dan kota ya. Persib. Nanti saya berharap dua-duanya ini bisa tidak dalam satu yang sama, satu grup yang sama, tapi masing-masing nanti bisa lolos berdua Ya, di ya. ajang misalnya liga selanjutnya misalnya. Ini tantangan buat para pengurus. Ya. Bagaimana bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga bagaimana mengangkat prestasi. Karena kami sudah pernah melakukan itu dulu tahun 2008 misalnya, kita mulai dari divisi 3, naik divisi 2, naik divisi 1, Utama. terus ke divisi utama. Itu perjalanan yang sangat panjang. Kita agak tertatih-tatih di divisi 3 sampai 3 kali 4 kali kita 3 kali kita gagal dan terakhir kita bisa naik. Itu perjalanan yang berat dan memakan banyak. Waktu itu memang tiketing tidak optimal, tapi begitu ketika prestasi misalnya klub itu misalnya menang terus-menerus, kemudian dilihat permainannya bagus, pasti itu akan menjadi gula yang manis yang akan selalu yang saya lihat faktor yang paling besar itu kan ada anak-anak ya, Ya. yang juga ada orang tua yang ingin ngajak anaknya nonton pertandingan, atau memang dia pemuda yang suka sepak bola ataupun masyarakat secara umum. Karena saya lihat penonton itu sudah bercampur, ada perempuan bahkan sudah bisa menikmati pertandingan. Ya. Nah, tinggal bagaimana mengelola potensi-potensi ini menjadi supporter yang baik, supporter yang militan, supporter yang selalu mau datang mendukung klubnya berprestasi, bukan hanya, tapi dia harus juga menunjukkan dia membayar tiket misalnya. Ini betul. yang saya lihat Pekalongan punya potensi besar, karena beberapa tahun yang lalu ya kompetisi dari semua level Liga Nusantara kalau nggak salah, itu yang penonton terbesar adalah Pekalongan. Di Pekalongan ya. Iya, karena kita sudah pernah mencapai itu sebelumnya sampai. Jadi militansi penonton Supporter. itu, supporter itu sudah ada. Dan ini potensi besar buat Persib ya. Bagaimana nanti merekrut pemain-pemain yang betul-betul pemain yang terbaik. Ya. Pemain-pemain hasil dengan tentu pelatih yang terbaik, tanpa ada titipan ini itu, dan pemain itu punya loyalitas membela klub Pekalongan dengan luar biasa. Nanti pasti prestasi itu akan datang sendiri. Baik. Dan mungkin ke depan kita bisa nih Ya, panggil manajemen. kita bisa, ini kita terbuka saja. Ya. Misalnya tim Persib mau ikut acara siaran bareng kita di sini, atau mungkin kita agendakan di hari lain. Betul. Bisa. Baik. Ya, terakhir Bung Dirham, sebelum kita akhiri acara ini, mungkin akan ada yang ingin ditambahkan dari Bung Dirham, silakan. Ya. Dari pengalaman kita melihat kompetisi dengan di masa pandemi ini, tentu
walaupun kita mungkin penonton mungkin belum tahu apakah diizinkan masuk ke lapangan semua atau sekian persen, kita nggak tahu, tapi tetap menjaga protokol kesehatan itu wajib. Nah, misalnya bagaimana stadion kita ini steril ya, disemprot desinfektan misalnya, sebelum jauh sebelum pertandingan misalnya, kemudian aman, tempat yang nyaman buat menonton sepak bola. Sepak bola itu di Inggris itu menjadi sebuah hiburan, hiburan yang selalu datang pada akhir pekan misalnya, atau biasanya mereka rata-rata pertandingan itu setelah mereka pulang kerja, jadi orang semuanya bisa nonton. Mungkin kelihatannya sepi, tapi begitu tidak berkick off gitu langsung ramai gitu ya. Karena mereka bekerja seperti di Jepang, saya lihat begitu. Jepang itu pertama kalau kita datang 2 jam sebelum pertandingan ya sepi, tapi begitu mendekati kick off sudah ramai karena penonton sudah pulang kerja. Dan memang jamnya disesuaikan seperti itu karena supaya penonton yang datang itu jauh lebih banyak ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir di sini. Kita akan ketemu lagi untuk minggu depan. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Makasih untuk Pak Disoleh dan juga Bu Khotijah yang sudah ikut komentar juga di halaman Facebook kami. Baik, saya Auzi pamit undur. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.